Halo, perkenalkan nama saya Yohana Lita dengan NIM C024005 akan mempresentasikan pemotongan PPh pasal 24. Materi yang akan saya sampaikan adalah definisi PPh pasal 24, dasar hukum, objek dan subjek pemotongan PPh pasal 24, tujuan dan manfaat PPh pasal 24, perbedaan PPh pasal 24 dengan PPh pasal 25, 26, ketentuan kredit pajak PPh pasal 24, dan contoh perhitungannya. Definisi PPh 24 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak yang berasal dari luar negeri dan dapat dipotong atau dibayar di luar negeri. PPh 24 diberlakukan untuk mencegah terjadinya pajak ganda dan memberikan insentif kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Dasar hukum PPh pasal 24 yaitu Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang berutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama. Subjek dan objek pemotongan PPh pasal 24. Wajib pajak yang menjadi subjek dan dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24 diantaranya wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 24 ini, yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh, seperti pertama, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, kedua, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dan yang ketiga, penghasilan dari BUT di luar negeri. Tujuan dan manfaat PPh pasal 24 ini yaitu pertama, mencegah atau mengurangi pengenaan pajak berganda. Salah satu tujuan utama PPh pasal 24 adalah mencegah pengenaan pajak berganda. Pajak berganda dapat terjadi ketika atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara, yaitu negara tempat penghasilan diperoleh dan negara berdomisili wajib pajak itu sendiri. Dengan PPh pasal 24, beban pajak ini dapat diminimalkan. Yang kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini juga mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, termasuk yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya kredit pajak, wajib pajak tidak merasa dirugikan karena penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri tidak dikenakan pajak secara penuh lagi di Indonesia. Berikut adalah perbedaan pasal 24 dengan pasal 26. Dasar hukumnya, PPh pasal 24 mengatur mekanisme pengkreditan pajak luar negeri yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda. Sedangkan untuk PPh pasal 26 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Pemotongan ini dilakukan oleh pembayar seperti badan pemerintah atau perusahaan dalam negeri sebelum dana tersebut dibayarkan kepada BPLN. Untuk subjek pajak, PPh pasal 24 ini dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Sedangkan untuk PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia namun tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk tarif pasal 24 ini, tarif pajak yang dikenakan adalah tarif efektif yang dikenakan setelah dilakukan perhitungan kredit pajak luar negeri. Sedangkan untuk PPh pasal 26, umumnya dikenakan tarif final sebesar 20% atas penghasilan bruto yang diterima oleh BPLN. Berikut adalah ketentuan kredit pajak PPh pasal 24. Yang pertama, untuk syarat administratif. Untuk mengklaim kredit pajak, wajib pajak harus melengkapi beberapa dokumen administratif seperti
bukti pemenuhan pembayaran pajak di luar negeri berupa salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh luar negeri atau bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran PPh luar negeri yang sekurang-kurangnya membuat informasi nama WPDN dan jumlah PPh luar negeri. Yang kedua, SPT tahunan pajak penghasilan yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri. Yang kedua, batasan kredit pajak. Batas maksimal kredit pajak adalah nilai yang paling rendah antara jumlah PPh yang harusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri berdasarkan ketentuan P3B. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri. Dan yang ketiga, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar PPh terutang. Berikut adalah contoh perhitungan. Perusahaan rintisan PT AMF mendapat penghasilan neto sebesar 1,1 miliar pada tahun 2024, di mana 400 juta diantaranya datang dari luar negeri. Jika kewajiban pajak di negara setempat adalah 20%, maka pajak yang harus dibayar adalah penghasilan kena pajaknya, penghasilan dalam negeri artinya 700 juta, penghasilan kena pajak di luar negeri itu 400 juta, dengan total semuanya 1,1 miliar. PPh terutangnya persentase dikali total penghasilan. PPh terutang sama dengan 25% dikali 1,1 miliar sama dengan 275 juta. PPh maksimal yang bisa dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan, kemudian dikali total PPh terutang. 400 juta dibagi 1,1 miliar dikali 275 juta sama dengan 0,363 dikali 275 juta menghasilkan 100 juta. PPh yang terutang atau dipotong di negeri sama dengan persentase pajak 20% dikarenakan di pajak di negara setempat adalah 20% dikali penghasilan negeri, yaitu 400 juta yang tadi saya sebutkan di awal, sama dengan 80 juta. Kesimpulannya adalah PPh pasal 24 merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak Indonesia untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional atas penghasilan yang sama. Agar dapat memanfaatkan fasilitas ini, wajib pajak harus memastikan bahwa penghasilan tersebut juga menjadi objek di Indonesia serta memiliki bukti pembayaran pajak di luar negeri yang sah. Dengan penerapan yang tepat, pemotongan dan pengkreditan PPh pasal 24 dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, menciptakan keadilan dalam sistem pajak, serta mendukung transparansi dan kerjasama perpajakan internasional. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.